Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas yang pertama adalah tertera pada job sheet 1 praktikum ADPT ini. Jadi pada job sheet 1 adalah bagaimana kita memahami tentang bermacam garis. Ini untuk di kolom yang pertama, dan membuat teks. Tentunya setiap garis itu punya ketebalan yang berbeda dan proses pembuatannya perlu dipahami. Jadi ini dibuat nanti di kertas atau di area kerja ukuran A4. Karena saya sudah membuat, saya duplikat aja. Caranya mengcopy gambar adalah menggunakan duplikat atau CTRL plus D, delta. Di sini saya sudah buat. Kalau mau sejajar, diklik dulu dan tekan tekan CTRL dan digeser. Oke, ini sudah sama. Kemudian kita buat 4 kotak seperti ini. Tidak perlu 4-4-nya dibuat, cukup 1 saja. Kita buat pakai tools rectangle, dan setelah dibuat, diklik start point, end point. Selanjutnya duplikat kembali. Setelah diduplikat, diatur jaraknya sehingga jaraknya terlihat proporsional. Selanjutnya diduplikat 2 sekaligus. Sampai sini juga diatur jaraknya. Sengaja saya klik poin sebelumnya ke poin yang dibuat supaya 4 kotak tersebut bisa sejajar. Kita masuk ke kotak yang pertama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah garis yang harus dibuat. Di sini kita buat aja menggunakan freehand. Start point, tekan shift. Kalau nggak ditekan shift, maka garisnya itu akan sulit untuk sejajar. Di sini saya tanpa menekan shift nih, maka saya anggap garis ini sudah lurus. Tapi kalau ini di zoom, itu kelihatan tidak lurus. Maka harusnya tekan start point, shift. Maka kalau ditarik ke atas, dia akan tegak lurus. End point. Kalau sudah, ini bisa diduplikat, CTRL-D, supaya duplikatnya bisa berkelanjutan atau continue. Jangan klik perintah apapun sebelum kita mengatur jarak yang diinginkan. Ini saya belum memberikan perintah apapun di keyboard, saya hanya mengatur jarak. Maka ketika saya duplikat dan tekan CTRL-D, karena saya butuh 6 lagi, ini sudah 2, saya langsung tekan CTRL-D dan dia akan sama jarak satu dengan yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah cukup. Ada 8 garis yang akan dibuat. Yang pertama dari garis tersebut adalah jadi kalau kita klik kursor tengah itu akan ada gambar tangan yang kita bisa mengatur tampilan area gambar sesuai yang diinginkan supaya tampilannya juga enak. Di sini ada 0,1 mm atau milimeter. Saya mau edit sekaligus supaya ini pendek semua. Maka saya blok tadi dan saya buat teks dulu di sini. Tekan icon yang ada huruf A-nya, itu adalah text tool atau shortcutnya ada F8. Klik sini 0,1 mm. Maka kita bisa atur berapa besar fontnya. Di sini saya berikan besar 16. Kalau saya sudah atur, temukan dengan endpoint garis supaya garis tersebut bisa tegak lurus atau ada pas di tengah-tengah. Kalau udah, saya duplikat dan
saya letakkan lagi di sini. Kira-kira saya duplikat sudah lurus di sini. Maka langkah selanjutnya saya lakukan seperti tadi, klik, 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 dan klik. Saya sudah dapat 6 buah teks. Kalau teks ini belum lurus, berarti pada saat penempatan awal itu masih belum lurus. Barusan saya contohkan, sekarang ini di delete kembali karena masih belum lurus. Bisa saja kita menggunakan garis bantu, nggak apa-apa. Klik garis di sini, klik, temukan senternya, temukan di garis sini atau tegak lurus, perpendikular. Maka kalau saya buat selanjutnya di sini, saya punya titik ini yang digunakan untuk garis bantu supaya teksnya persis di tengah. Kalau udah saya duplikat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa dipastikan teksnya akan lurus, baik vertikal maupun horizontalnya nggak ada masalah. Nah, ini dibuang aja. Dari sini kalau kita mau buat lebih proporsional lagi, gambar ini bisa dikecilin. Tapi untuk ngecilin gambar, tariknya jangan dari kiri ke kanan ya, nanti gambarnya jadi mengkerut ke dalam maupun mengkerut ketarik ke samping maupun ke atas. Tapi kalau dari ujung kiri, kanan, atas, bawah itu nggak akan merusak proporsional panjang dan lebar suatu gambar. Ini 0,1 berarti di sini di teks adalah 0,5. Di sini sama 0,5. Di sini 1,5. Ini kita hanya merubah teksnya aja. Kemudian di sini 1,5. Kemudian di sini 2,5. Di sini pun sama 2,5. Lalu bagaimana cara merubah ketebalan garis? Yang pertama, kita klik di sini. Di bawah ada menu namanya Outline Pen, bisa dilihat di sini, bisa dilihat di sini. Maka kalau ini saya klik, saya lebih suka pakai yang di bawah. Warnanya dia diminta berwarna merah. Ketebalannya 0,1, ini kan defaultnya 0,2. Oke, ini juga berarti tadi 0,1. Oke, di sini 0,5 karena diminta 2, langsung aja di blok dua-duanya 0,5. Dan garisnya yang kedua adalah garis putus titik putus. Pilihannya ada di sini, putus titik putus. Nah, mungkin ini garisnya, iya, warnanya aja hijau. Kemudian garis yang kedua adalah garis 1,5 di blok dua-duanya 1,5. Kemudian di sini keterangannya yang kedua itu dibuat garis putus-putus. Dicari garis putus-putusnya, mungkin garis ini. Warnanya dikasih warna sesuai ketentuan, yaitu warna magenta ya. Nah, yang ini 2,5 mm. 2,5 mm. Kemudian yang selanjutnya adalah garis titik-titik. Warnanya biru dongker. Oke, itu sudah jadi tugas yang pertama. Tugas yang kedua dikerjakan yang bawah aja. Di sini kalau dilihat dia kira-kira dikerjakan pakai apa? Oke, di sini bisa dikerjakan pakai B-spline ya. B-spline, langsung aja di sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya buat 16. Enter. Keterangannya 1 mm warna hijau. 1 mm warna hijau. Maka dikasih teks di sini 1 mm warna hijau. Di sini saya kasih font 16. Oke, jadi kemudian di sini kita diminta membuat garis curly atau keritingnya. Di sini pakai freehand aja. Pakai freehand bisa, atau pakai pen. Diklik, oh nggak bisa. Berarti pakai freehand ya. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau udah, kita ubah warnanya merah, kemudian 2,5 mm. Ini sebenarnya masih bisa dibenerin lagi kalau udah seperti ini. Saya mau editing, misalnya pakai shape tool. Oh, doku ini lengkungnya mau kayak gini nih, gitu. Atau mau dibuat lebih lebih mirip lagi dengan contoh di job sheet, nggak apa-apa. Nah, di sini karena saya udah buat teks sebelumnya, saya nggak perlu lagi ketik lagi. Klik aja pakai shape tool, 1 mm warna hijau, saya duplikat. Kemudian saya taruh di sini dan saya edit tulisannya. Jadi 2,5 mm warna merah. Oke. Gambar yang kedua jadi. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kita diminta buat logo flash. Caranya pakai polyline. 1, 2, tekan shift, 3. Oh iya, pada saat pembuatan tuh tidak harus dibuat kecil atau dibuat di dalam kotak area yang sudah ditentukan ini, tapi kita bisa buat di area lain supaya lebih luas, supaya nggak terbatasi. Kalau udah seperti ini, bagian atas kelihatan tidak rata, maka saya akan edit lagi supaya dia lebih lurus. Kalau saya sulit untuk mengeditnya, saya sarankan kalian bisa pakai garis bantu, tekan shift dan klik shape tool. Nah, udah dapat titiknya di sini. Garis ini di delete. Satu hal, jangan pernah takut atau jangan pernah gengsi pakai garis bantu, karena yang namanya garis bantu itu tidak mengganggu gambar. Kalau udah dibantu kalian bisa delete gitu. Selanjutnya di sini saya kasih keterangan. Oh, saya mau copy aja dari yang ini, duplikat. Keterangannya adalah di situ 1 mm warnanya biru, kemudian sudut lancip. Sudut lancip ini dari mana didapatkan? Oke, kita coba cari tahu. Diklik gambarnya, polyline 1 mm warnanya biru dongker.
sudutnya lancip. Ini ada pilihan corner, ini sudut lancip. Oke, nah kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, kemudian gambar yang kedua, ini ada apa ya, gambar lengkung seperti ini. Mungkin kalian pernah beli sepatu logonya seperti ini. Cara buatnya bisa pakai polyline, klik start point seperti ini. Nah, dibuat aja seperti ini, nggak apa-apa. Nah, itu nggak jadi Pak gitu. Oh nggak, nanti kita bentuk selanjutnya. Di sini kalau saya pakai shape tool, klik kanan, kita jadikan kurva to curve. Maka di sini saya zoom aja. Sini juga dijadikan kurva. Sama, di sini dijadikan kurva. Di sini pun dijadikan kurva. Nah, jadi lengkung seperti ini. Di situ ada overlapping objek berwarna kuning. Oke, kalau masih kelihatan belum mirip dengan logo sepatu tersebut, bisa dimirip-miripin. Oke. Kalau udah, ini di ketentuannya adalah 0,5 mm. Saya edit dari sini aja, duplikat terangannya 0,5. Kemudian warna hitam. Warna hitam itu maksudnya garisnya ya, sudut tumpul melingkar. Kemudian overlapping objek kuning. Oke, ini teksnya sepertinya terlalu besar, maka saya ubah jadi 12. Oke, kita coba atur supaya muat ya. Oke, ini kalau udah seperti ini, saya kasih warna kuning. Saya duplikat dulu, Ctrl D, Ctrl D, beri dia warna kuning, atur jaraknya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masih kurang kecil lagi. Kalau masih dikecilin lagi, diblok aja semua. Oke. Nah, ini seperti ini gambar di kolom kedua. Gambar selanjutnya di sini tadi saya memperkenalkan artistic media untuk buat garis, atau bisa juga buat sebuah nama. Jadi setiap teks itu kadang-kadang kita butuh sesuatu yang unik yang kita mau buat sendiri, maka kita bisa pakai artistic media. Misalnya di sini saya tuliskan nama saya. Sini bisa banyak pilihannya, mau pakai brush, sprayer, kaligrafik, pressure. Saya pakai kaligrafik. Di sini bisa dites. Seperti ini. Mungkin kalau yang suka sama hot atau kaligrafi Arab bisa pakai ini. Misalnya saya buat aja di bagian luar. Ini nama saya. Jadi kita sebenarnya butuh latihan supaya seolah-olah kursor itu berfungsi sebagai pena.
memang butuh latihan, itu butuh waktu juga. Tapi kalau diulang-ulang maka akan jadi terbiasa ya. Seperti ini. Kira-kira begitu. Ini saya blok aja. Kalau mau diatur lagi silakan. Oke. Tuliskan nama Anda dengan menggunakan Artistic Media. Kalian bisa ketik, saya duplikat aja. Oke. Dan kolom yang terakhir ini kita membuat menggunakan apa kira-kira? Pakai freehand. Coba ya, pakai freehand ya. Thread. Jangan takut-takut untuk nariknya. Kalau udah seperti ini, kita mau editing juga sebenarnya nggak masalah. Mau dikecilin, mau dibesarin, atau mau diatur. Dan tidak ada target gambarnya harus mirip sebetulnya. Tapi bagaimana melatih supaya kita terbiasa narik garis. Kemudian yang 3, ini pun kalau saya mau kalau undo tekannya Ctrl Z ya. Saya mau perbaiki, bisa dijadikan line to line. Kalau dia mau dilurusin ya silahkan dilurusin, bisa kok. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini objek yang kedua. Objek yang ketiga ada 5 melingkar seperti itu. Bisa digambar di sebelah sini. Area gambar untuk Corel ini sebenarnya luas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini yang banyak. 1. Terserah mau tarik ke kiri atau ke kanan ya. Ini bebas-bebas aja. Tapi yang paling penting adalah buatnya bisa stabil gitu. Bisa di delete. Di sini bisa diatur juga. Oke. Kalau udah ini ditempatkan, diatur jaraknya supaya nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh. Oke. Seperti ini. Saya kecilin lagi. Ini juga masih kurang kecil. Oke. Kalau kalian main scroll di mouse itu bisa zoom in, zoom out. Kita bisa atur seperti ini. Dari di sini itu diminta untuk buatlah dan berikan warna overlapping.
Oke, tadi saya memberikan contoh pada pembuatan logo salah satu sepatu, hampir mirip lah. Itu caranya diduplikat. Sebetulnya kita punya cara lain yang tanpa harus menduplikat, tapi bebas-bebas aja untuk penggunaannya. Tapi kalau untuk objek yang ada di sini itu caranya kira-kira seperti ini. Di bagian menu bar ini ada namanya Smart Fill Tools. Kalau kalian klik di sini ada fill colornya. Misalnya di sini saya mau kasih warna kuning, saya klik dan saya klik di sini, maka ini akan jadi objek baru yang berwarna kuning. Atau ini jadi objek baru. Ini berwarna biru misalnya. Saya mau buat objek baru di sini warnanya biru. Klik aja. Dia akan jadi objek nih potongannya. Tuh. Oke. Di sini kita warnain dulu. Pakai warna hijau. Kemudian warna merah. Kemudian di sini warna biru, di sini warna kuning, oranye. Kalau mau ya kita bisa klik, mumpung lagi warna oranye nih, udah klik aja yang warna oranye, dibutuhkan warna mana aja. Oke, sebenarnya untuk pewarnaan bebas aja mau warnanya apa. Tapi pertemuan pertama ini mungkin baru pemanasan. Kiranya kita mulai terbiasa untuk menggambar menggunakan kursor. Jadi seperti itu. Oke, selesai untuk job sheet 1 praktikum ADPT. Saya ketik aja deh. Di sini kasih judulnya. Kalau mau tengah, temukan midpointnya, tarik ke bawah. Kalau gambarnya sudah jadi, kita mau ekspor dia. Kalau mau diekspor menjadi gambar, itu caranya diklik start point, end point hingga kena semua. Kita bisa pilih ekspor. Nah di sini pada saat ekspor juga ada pilihannya. Dia mau diekspor sebagai apa? Mau jadi PDF, mau jadi PNG, JPEG dan sebagainya. Kalau saya mau jadikan PDF di sini, saya ekspor saja. Di sini saya pilih, ini PDF. Saya taruh di desktop 2020. Selected only. Oke, sini pilih selection. Oke. Maka gambar yang tadi ini udah jadi. Oke, selesai untuk job sheet 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.